Pertarungan pun akhirnya terjadi, namun siapa sangka Yun berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, Jin Fan menyerang Yun di saat ia sedang lengah, sebab teknik berpedang milik Yun diketahui berasal dari sekte Wufeng. Yun berusaha berbohong kalau almarhum ayahnya di saat dulu telah disandra oleh sekte Wufeng. Setelah berhasil meloloskan diri, ia sekeluarga pindah ke kota Praja. Saat ia masih kecil, sang ayah mengajarinya teknik berpedang dari sekte Wufeng yang sempat dilihat oleh ayahnya dan dipelajari secara diam-diam, lalu kemudian diajarkan kepadanya. Maka dari itu ia bisa menggunakan teknik berpedang dari sekte Wufeng. Untung saja bunga meredakan situasi, sehingga Jin Fan berusaha mempercayai perkataannya. Yun berkata ia tidak berbohong. Andai pun ia berbohong, kenapa saat ini ia bersedia masuk ke belakang gunung untuk membantu Ziyu saat ini? Padahal hal itu sangat membahayakan nyawanya sendiri. Sementara di belakang gunung, Ziyu bertemu dengan tetua Yue, satu-satunya tetua yang sangat menyayanginya. Di sana, tetua Yue menutup mata Ziyu dan akan diantar ke wilayah pertama, sambil memberikan wejangan kalau tetua Yue sangat berharap kepada Ziyu berhasil melewati ujian 3 wilayah dan menjadi pemimpin. Setelah dituntun ke jalan keluar, kini mereka pun berpisah. Ziyu mengingat wejangan dari tetua Yue kalau ia harus menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana, sebab keselamatan keluarga Gong berada di tangannya. Wilayah pertama yang didatanginya begitu berbeda karena sangat dingin dan bersalju. Kedatangannya pun disambut oleh 2 orang pemuda penjaga wilayah pertama sambil berkata, sudah lama tidak bertemu. Jelas hal tersebut membuat Ziyu sangat heran karena ia merasa baru pertama kalinya datang ke sana. Di malam hari, Jin Fan mencoba mengalihkan perhatian para penjaga pintu gerbang sehingga Yun memiliki kesempatan untuk masuk. Di goa tersebut terdapat jebakan mekanisme yang tentu saja sulit untuk dilewati. Sementara itu, mereka berdua menunggu waktu yang tepat untuk memulai ujian pertama kepada Ziyu. Bocah laki-laki di sana ternyata bukan seorang bocah biasa. Ia sebenarnya sudah tua, namun pertumbuhan tubuhnya berhenti karena telah lama tinggal di tempat yang terlalu dingin. Kita sebut saja namanya Lukman. Lalu Lukman berkata kalau waktu dulu Sang Ju membutuhkan waktu 12 hari baru bisa melewati ujian pertama. Melihat Ziyu yang tubuhnya lemah, ia tidak yakin kalau Ziyu mampu melewati ujian pertama saat ini. Singkat cerita, gerbang dibuka. Ziyu dipinta masuk ke dalam kolam teratai es. Melihat itu, ia pun menjadi ragu sebab ia terlahir memiliki tubuh yang lemah terhadap dingin. Ziyu ditugaskan untuk mengambil sebuah kotak di dalamnya. Tidak ada batasan waktu dan ia boleh melakukannya kapanpun. Namun, satu yang perlu diingat, Ziyu dilarang meninggalkan ujian 3 wilayah. Apabila melakukan itu, maka akan dianggap gagal. Kemudian, Ziyu melamun di depan kolam dan masih belum berani untuk masuk ke sana. Sesaat ia teringat di saat kecil sang ayah pernah membawanya ke sana. Terlihat Lukman yang sama-sama seumuran dengannya waktu itu sangat kasihan melihat Ziyu sebab memiliki tubuh sangat lemah terhadap dingin. Di tempat lain, Sang Ju bersama Yunzi menghampiri Nyonya Wuji, ibu angkatnya Ziyu, untuk mempertanyakan apakah Ziyu memiliki darah dari keluarga Gong atau bukan. Sebab menurut rumor yang beredar, ibunya Ziyu yaitu Lan sudah mengandung sebelum menikah dengan ayah mereka. Nyonya Wuji tidak bisa menjawab ataupun membantu. Ia meyakinkan mereka kalau rumor tersebut tidaklah benar. Ziyu sama seperti mereka, sama-sama anak dari pemimpin keluarga Gong.
Jadi sedikit info buat yang masih belum paham, pemimpin keluarga Gong memiliki 3 orang istri. Istri pertama melahirkan anak yaitu Huan Yu. Istri kedua melahirkan Sang Ju. Istri ketiga melahirkan Ziyu, lalu kembali ke istri kedua yang kembali melahirkan seorang anak yaitu Yunzi. Maka dari itu Sang Ju bersama Yunzi sangat dekat karena mereka berdua satu ibu. Oke lanjut. Singkatnya, Yun terbangun dari pingsan yang ternyata ia gagal melewati mekanisme di dalam gua dan jatuh pingsan. Lukman memberikan segelas obat kepadanya sambil bertanya kenapa datang ke gunung belakang. Yun beralasan ia menyusul kepergian Ziyu untuk memberikan barang yang ketinggalan. Jelas, Lukman tidak percaya terhadap ucapannya dan mencurigai ia sebagai mata-mata dari sekte Wufeng. Di waktu bersamaan, tetua Yue menitipkan banyak buku medis kepada Jin Fan agar diserahkan kepada Ziyu nantinya untuk dipelajari setelah berhasil melewati ujian 3 wilayah dan berharap ujiannya kali ini akan lancar. Sementara itu, Ziyu melihat Lukman sedang bertarung dengan seseorang yang tak lain adalah Yun. Namun sesaat, Yun terjatuh sebab racun di tubuhnya mulai kambuh. Begitu juga dengan Sang Guan, karena setiap setengah bulan sekali, racun dari sekte Wufeng di tubuh mereka akan aktif. Intinya, mereka berdua harus memberikan laporan setiap tugas yang mereka lakukan kepada ketua sekte. Berhubung saat ini mereka belum memberikan laporan apa-apa, maka ketua sekte tidak akan mengirimkan obat penawarnya. Siapa sangka di waktu bersamaan tetua Yue tewas terbunuh dan pelakunya tak lain adalah sekte Wufeng. Terbukti dari tulisan darah di sana yang mengatasnamakan pembunuh tidak bernama dari sekte Wufeng. Sementara itu, Ziyu menjelaskan Yun adalah pelayan miliknya dan memohon untuk tidak dibunuh. Lukman meminta bukti kalau memang benar ia adalah pelayan milik Ziyu. Beruntung, Yun bisa menunjukkan giok hijau tersebut yang merupakan tanda seorang pelayan yang diberikan oleh Jin Fan sebelumnya. Melihat itu, Lukman tidak lagi menyerang. Yun hendak diantar ke kamar untuk beristirahat. Namun Ziyu meminta untuk satu kamar dengannya sebab ia adalah calon istrinya. Seketika, Yun langsung terdiam melihat perhatian yang diberikan oleh Ziyu. Saat berada di kamar, Yun mengutarakan maksud kedatangannya saat ini untuk memberikan informasi kalau ujian pertama, Ziyu harus mampu berendam di kolam teratai es yang tidak mungkin bisa dilakukan olehnya. Ziyu menjawab ia sudah tahu mengenai ujian pertama, maka dari itu sampai saat ini ia belum melakukannya. Melihat Yun yang sangat mengkhawatirkannya membuat Ziyu merasa senang. Kemudian ia membuat sup agar bisa menghangatkan tubuh. Lagi-lagi, Yun seperti lupa akan tugasnya kali ini dan secara perlahan mulai menyukai sikap dan perhatian yang ditunjukkan oleh Ziyu kepadanya. Lantas ia pun meneteskan air mata, teringat kondisi adiknya yang saat ini ia sendiri tidak tahu bagaimana kabarnya. Sambil memakan sup, ia terus meneteskan air mata. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pria, kita sebut saja namanya Gilang. Sesaat ia sangat terkejut setelah mendapatkan informasi kalau tetua Yue sudah meninggal dunia. Informasi itu pun juga diterima oleh Ziyu yang memutuskan untuk kembali. Lampion lalu diterbangkan sebagai tanda seseorang dari keluarga Gong sudah meninggal dunia. Setelah tiba di aula, ia bertanya kenapa semuanya ini bisa terjadi. Para tetua berkata pembunuhnya adalah sekte Wufeng yang kemungkinan masih terdapat mata-mata yang berkeliaran di keluarga Gong mereka. Melihat itu, Ziyu sangat kesal atas penjagaan saat ini kenapa bisa tetua Yue sampai terbunuh. Sang Ju balik menyalahkannya sebab Ziyu sangatlah lemah sehingga sekte Wufeng bisa seenaknya keluar masuk di keluarga mereka. Andai saja Ziyu mau menyerahkan posisi pemimpin keluarga kepadanya, Sang Ju bersumpah semuanya ini tidak akan terjadi kembali. Mendengarkan hal itu, Ziyu hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, jasad tetua Yue dibawa untuk diotopsi.
Di tempat lain, Yun bertanya apakah ia pelaku yang membunuh tetua Yue atau bukan. Jelas, Sang Guan menepis tuduhan tersebut karena pembunuhnya menggunakan identitas pembunuh tanpa nama. Bahkan ia sendiri juga tidak tahu siapa orang tersebut. Namun yang pasti berasal dari sekte Wu Feng mereka. Yun justru mengira ini bukan ulah dari sekte mereka, melainkan pembunuhnya merupakan orang-orang dari keluarga Gong itu sendiri yang sengaja mengatasnamakan sekte mereka. Perdebatan kembali terjadi. Di sana Sang Ju menganggap Ziyu telah gagal melewati ujian 3 wilayah. Sesuai peraturan, mereka dilarang keluar sebelum menyelesaikan ujian tersebut. Jelas, Ziyu menepisnya. Ia kembali saat ini karena mendapatkan informasi tetua Yue sudah meninggal dan ia lebih mementingkan keluarganya. Para tetua juga mendukung keputusan Ziyu dan apa yang dilakukannya saat ini sudah benar. Itu sebagai tanda Ziyu lebih mementingkan keluarga. Sontak perkataan para tetua membuat Sang Ju sangat marah. Karena secara tidak langsung para tetua melanggar peraturan yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu. Hanya demi Ziyu, ia pun tidak terima akan hal tersebut. Apabila para tetua masih mendukung Ziyu dan melanggar peraturan, maka Sang Ju memilih meninggalkan keluarga Gong. Begitu juga dengan Yunzi yang akan ikut pergi bersama kakaknya. Alhasil para tetua menjadi kebingungan. Lalu Sang Ju membuat keputusan. Ia akan menyelidiki dan menemukan siapa yang membunuh tetua Yue dalam waktu 10 hari. Dan dalam waktu 10 hari juga, Ziyu harus menyelesaikan ujian pertama. Kesepakatan pun terjadi. Sang Ju meminta apabila Ziyu gagal, maka harus turun dari jabatannya sebagai pemimpin. Namun apabila ia sendiri juga gagal menangkap si pelaku pembunuhan, Sang Ju siap menggantikan hukuman si pelaku dan mengakui Ziyu sebagai pemimpin. Tak lama kemudian, pria sebelumnya, yaitu Gilang, datang ke sana setelah mengetahui tetua Yue sudah meninggal, yang ternyata ia adalah anak dari tetua Yue. Maka dari itu, Gilang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai tetua di keluarga Gong. Yunzi merasa heran siapa dirinya, namun sesaat Sang Ju meminta ia untuk diam. Setelah pergi, Sang Ju menjelaskan Gilang meskipun usianya sama seperti mereka namun tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Sang Ju sendiri sangat menghormatinya dan meminta adiknya ini juga harus menghormati Gilang. Kemudian mereka kembali menemui Nyonya Wuji dan terus meminta buku medis di saat Ziyu dilahirkan. Sebab rumor mengatakan Ziyu terlahir prematur. Apabila itu benar, maka terbukti Ziyu tidak memiliki garis keturunan dari keluarga Gong. Namun tetap saja Nyonya Wuji tidak bisa membantu. Saat ini, ia hanya ingin hidup lebih tenang sebab sudah terlalu banyak nyawa di keluarga Gong yang sudah menghilang. Sementara itu, Ziyu tidak percaya terdapat mata-mata di keluarga Gong. Ia curiga Sang Ju telah berbohong dan mungkin saja ia yang membunuh tetua Yue agar membuatnya kembali ke rumah dan gagal melewati ujian 3 wilayah. Sebagaimana yang kita tahu, Ziyu sangat dekat dengan tetua Yue. Kemudian, ia bersama Yun mulai memikirkan cara bagaimana melewati ujian pertama dalam waktu 10 hari. Terbesit sebuah ide, yaitu membuat racun dingin supaya Ziyu kebal terhadap dingin. Dengan begitu ia bisa melewati ujian pertama. Karena yang bertanggung jawab mengenai obat-obatan adalah Yunzi, Yun berniat pergi ke kediaman Yunzi untuk membuat racun dingin tersebut. Sementara Yun pergi ke kediaman Yunzi, Ziyu mencoba berendam di air yang berisikan batu es untuk belajar menahan rasa dingin. Di saat itu juga ia terus kepikiran tentang perkataan Sang Ju yang meminta ia mundur dari jabatannya sebagai pemimpin karena ia sangat lemah dan yang pantas adalah Sang Ju. Perkataan itu terus menghantui dan mengintimidasinya. Ziyu tersadar di tempat tidur. Yun sangat khawatir karena menemukannya tidak sadarkan diri di atas bak mandi. Lalu, Yun sesaat teringat melihat tato di punggung Ziyu, tanda sebagai seorang pemimpin. Namun ia berbohong dengan pura-pura tidak melihatnya di saat Ziyu bertanya. Jelas saat ini, Yun sangat penasaran isi tulisan dari tato tersebut.
Kemudian mereka duduk membahas kenapa Ziyu sangat lemah terhadap dingin. Di sana, Ziyu tidak tahu pasti kenapa tubuhnya sangat lemah terhadap dingin. Sejak masih kecil, sang ayah sudah mengajari teknik bela diri yang bernama teknik sukma pencair salju yang diciptakan oleh keluarga Gong khusus untuk dirinya. Kita pun flashback ke masa lalu. Terlihat sang ayah mengajarinya teknik sukma pencair salju dengan sangat keras. Bahkan semenjak sang ibu meninggal, ayahnya semakin keras mengajarinya. Yang kini ia sadar apa yang dilakukan ayahnya tersebut demi dirinya agar bisa mengatasi penyakit dingin di tubuhnya. Sontak hal itu membuat Yun sangat terkejut sebab yang ia tahu seseorang yang memiliki penyakit dingin akan memiliki tubuh yang lemah terhadap dingin. Namun hal tersebutlah yang dapat membuat seseorang menjadi pendekar bela diri yang sangat kuat. Karena penyakit dingin memiliki kelebihan tersendiri yang sampai saat ini Ziyu masih belum menyadarinya. Sesaat, Ziyu bercerita mengenai tato di punggungnya yang memiliki kode rahasia yang ia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Karena hal tersebut mengharuskan ia tinggal di keluarga Gong untuk selama-lamanya dan dilarang pergi. Yun akhirnya semakin yakin terdapat rahasia besar di balik tulisan tato di punggung Ziyu yang membuat ia sangat ingin mengetahuinya. Lalu Yun berkata ia sudah tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini, yaitu menghilangkan penyakit dingin di tubuh Ziyu. Itulah penyebab tenaga dalamnya tidak bisa berkembang selama ini. Apabila berhasil menghilangkannya, maka sirkulasi darah di tubuhnya akan aktif. Dengan segera ia pergi ke kediaman Yunzi, tempat yang memiliki banyak obat-obatan di sana, untuk meracik sebuah obat demi bisa menghilangkan penyakit dingin di tubuh Ziyu. Sesaat, penjaga memanah ke arahnya. Beruntung ia memiliki pelakat milik Ziyu yang telah diberikan sehingga ia bisa masuk ke dalam. Secara kebetulan, kediaman milik Yunzi bersebelahan dengan kediaman Nyonya Wuji. Di sana, Yunzi berniat mencuri buku medis milik Lan, ibunya Ziyu, dan tertulis dengan jelas Ziyu terlahir prematur. Namun sesaat ia menyadari seseorang datang ke kediamannya. Dengan segera ia menghentikan Yun yang sedang meracik sebuah obat. Di sana, Yun berkata disuruh oleh Ziyu untuk membuat obat penenang. Jelas, Yunzi tidak percaya dan menyuruh ia meminumnya karena dicurigai itu bukanlah obat melainkan racun. Yun segera meminumnya sebagai pembuktian. Baru saja hendak pergi, Yunzi menyerangnya dari belakang. Dari sinilah ia sangat terkejut, Yun ternyata bisa bela diri. Perkelahian itu dihentikan oleh Ziyu dan segera membawa Yun pergi dari sana. Saat kembali, Yun meminta maaf karena ia gagal sebab obat yang ia buat telah dipinum untuk membuktikan kepada Yunzi sebelumnya agar tidak ketahuan. Mendengarkan hal itu, Ziyu lantas memberikannya obat penawar yang sangat berharga karena takut obat yang dibuat untuk Ziyu yang kini ia pinum sendiri justru akan merusak tubuh Yun. Lagi-lagi, perhatian yang diberikannya itu membuat Yun jatuh hati kepada Ziyu. Sementara di tempat lain, Yunzi segera melapor masalah itu kepada Sangju. Dan ia sudah tahu Yun membuat sebuah obat demi bisa menghilangkan penyakit dingin di tubuh Ziyu. Sangju meminta ia untuk tidak usah khawatir karena penyakit dingin tidak ada obatnya. Kalaupun ada, sudah dari dulu ayah mereka membuatnya. Yunzi kembali melapor ia sangat curiga identitas Yun karena memiliki ilmu bela diri yang dikira hanya wanita biasa. Ternyata Sangju sudah tahu Yun bukan berasal dari kota Praja dan mencuri identitas orang lain. Alasan ia memilih diam agar bisa melihat apa yang akan dilakukan Yun ke depannya. Keesokan harinya, Yunzi kembali ke kediaman Nyonya Wuji dan mengambil buku medis tersebut. Sesaat, Jin Fan datang ke sana. Dengan segera ia bersembunyi. Saat masuk, Jin Fan tidak menemukan Nyonya Wuji. Namun ia sadar terdapat seseorang di dalam. Namun ia pura-pura diam dan segera pergi.
Di saat Yunzi keluar, Jin Fan berhasil memergokinya. Pertarungan pun terjadi. Siapa sangka Jin Fan dengan sangat mudah mengalahkannya dan berhasil mendapatkan setengah dari buku medis tersebut. Merasa kalah bertarung, Yunzi memilih pergi. Yun lantas keluar dan bertanya apa yang terjadi. Jin Fan merahasiakannya dan memilih pergi dari sana. Sementara itu, Ziyu kembali ke tempat ujian wilayah pertama. Lukman merasa senang melihatnya datang kembali. Ziyu langsung pergi ke kolam teratai es dan mengingat kenangan indah saat masih kecil. Dikala itu ia dibawa oleh sang ayah ke sana demi bisa menghilangkan penyakit dingin di tubuhnya agar tenaga dalamnya bisa aktif dan bela diri yang pernah dipelajarinya juga bisa digunakan. Namun Ziyu dikala itu memilih bersembunyi sebab tidak mampu menahan rasa dingin di tempat tersebut. Kembali ke Yunzi, luka di tubuhnya segera disembuhkan oleh Sangju. Sambil berkata, ia sangat terkejut ternyata selama ini Jin Fan sangatlah hebat. Karena hal itu juga, setengah dari buku medis milik Ziyu berhasil diambil oleh Jin Fan. Sesaat, Sangju mendengarkan ada seseorang di luar. Saat diperiksa, ternyata adalah Sang Guan. Yun pergi ke rumah Nyonya Wuji dan bertanya apakah ada barang yang hilang di kamarnya. Seketika Nyonya Wuji menyerang sebab bagaimana bisa Yun mengetahui hal tersebut. Teknik bela diri yang digunakan oleh Nyonya Wuji seperti sekte Wufeng yang membuat Yun curiga Nyonya Wuji berasal dari sekte Wufeng, pembunuh tanpa nama yang membunuh tetua Yue. Namun ia tidak berani untuk berkata dan memilih diam. Setelah dilepaskan, Yun mengatakan ia melihat Yunzi keluar dari kamar Nyonya Wuji dan membawa sebuah buku. Maka dari itu ia mengetahui terdapat barang yang hilang dari kamarnya. Lalu Nyonya Wuji mengajak ia mengobrol. Sambil bercerita, barang tersebut adalah buku rekam medis milik Lan, ibunya Ziyu. Alasan kenapa Yunzi mencurinya sebab terdapat rumor yang mengatakan Ziyu terlahir prematur. Apabila itu benar, maka Yunzi bersama Sangju akan menggunakan buku tersebut untuk menggulingkan posisi Ziyu sebagai pemimpin. Dan Ziyu dianggap tidak memiliki darah keturunan dari keluarga Gong. Sementara di tempat lain, Sang Guan yang ketahuan menguping lantas ingin membantu Sangju bersama Yunzi untuk mendapatkan setengah dari buku rekam medis tersebut. Mendengarkan hal itu, Sangju mengizinkannya, namun dengan satu syarat, Sang Guan dilarang membuka ataupun membaca isinya. Lukman bersama rekannya di sana juga menaruh harapan yang besar kepada Ziyu untuk menjadi seorang pemimpin karena ia mengenalnya sejak kecil dan menyadari bakat di dalam diri Ziyu. Hanya saja tenaga dalam Ziyu terhalang penyakit dingin. Apabila ia berhasil melewati ujian pertama kali ini, penyakit dinginnya tersebut mungkin saja bisa sedikit menghilang. Tiba saatnya Ziyu masuk ke dalam kolam teratai es. Ia pun mengumpulkan keberanian dan segera melompat. Benar saja, di tengah jalan, tubuhnya tidak mampu menahan rasa dingin yang begitu sangat luar biasa di dalam kolam teratai es. Namun ia mengingat hinaan demi hinaan dari saudara-saudaranya yang membuat Ziyu memaksa untuk menyelam. Siapa sangka semakin dalam kolam tersebut semakin hangat. Ia pun berhasil mengambil kotak di sana, namun baru saja ingin naik ke permukaan, nafasnya telah habis. Tiba-tiba, Yun datang membantu dengan memberikan nafas melalui mulut. Setelah itu, ia pun kehabisan oksigen dan tenggelam. Singkat cerita, Yun tersadar dari pingsan. Mereka pun mengingat di saat itu Yun memberikan nafas buatan dan tenggelam. Ternyata ia sudah menggunakan tali untuk mengikat tubuhnya
sehingga Ziyu yang naik ke permukaan segera menariknya ke atas. Lalu ia pun memberikan nafas buatan sehingga Yun berhasil selamat. Karena enak, Ziyu terus menciumnya. Bahkan Yun juga ketagihan. Anjay. Setelah mengingat itu semua, mereka berdua pun jadi malu-malu. Kotak itu lalu dibuka, Ziyu kesal karena isinya tidak ada, padahal ia hampir kehilangan nyawa untuk mengambilnya. Lukman berkata isinya memang tidak ada, dan ujian kali ini Ziyu berhasil melewatinya. Sontak, ia terkejut karena ia merasa gagal akibat dibantu oleh Yun. Lukman kembali menjelaskan inti dari ujian tersebut adalah semangat dan pengorbanan. Asalkan menyentuh kotak itu saja, tandanya sudah berhasil. Bahkan, Ziyu adalah orang pertama yang berhasil mendapatkan kotak tersebut hanya dengan satu kali percobaan. Karena beberapa peserta sebelumnya harus berulang kali masuk ke dalam kolam tersebut. Di dasar kolam itu memiliki efek penyembuhan. Dan kini, penyakit dingin di tubuh Ziyu mungkin saja sudah mulai sembuh. Mendengarkan hal itu, Ziyu menjadi senang karena ujian pertama berhasil ia lewati. Di tempat lain, Bunga curhat dengan temannya yang kita sebut saja namanya Reki. Ia takut Ziyu gagal melewati ujian pertama. Terlebih lagi, saudaranya yaitu Sangju bersikeras merebut posisi pemimpin keluarga saat ini. Yun kembali ke rumah dan melihat Sangguan sudah menunggu. Di sana Sangguan secara terang-terangan meminta ia mengambil setengah buku rekam medis yang dipegang oleh Jinfan. Awalnya Yun menolak sebab apabila ia berikan maka sama saja ia membantu Sangju untuk mengalahkan Ziyu dan merebut posisi kepemimpinan keluarga. Melihat itu, Sangguan menyadari Yun mulai tertarik kepada Ziyu dan melupakan tugasnya datang ke keluarga Gong. Sangguan terus memaksa, bahkan pertarungan terjadi. Namun sayang, Yun kalah darinya, sehingga mau tidak mau ia harus menuruti permintaan Sangguan. Lalu, Yun membuat kue yang dimana kue itu diberikan kepada Jinfan melalui seorang pelayan di sana. Setelahnya ia menemui Bunga dan mengabarkan Jinfan terluka akibat bertarung melawan Yunzi. Bunga bergegas pergi karena khawatir. Setelah masuk ke kamar, Yun memanfaatkan situasi untuk mencuri setengah buku rekam medis tersebut. Kemudian, buku itu diambil oleh Sangguan yang diletakkan oleh Yun di dekat bebatuan. Sementara itu, Jinfan menyadari buku rekam medis di bajunya telah hilang. Terlebih lagi, Yun juga menghilang padahal datang bersama dengan Bunga barusan. Sangguan lalu menyerahkan buku itu kepada Sangju. Di sana, Sangju memuji kehebatannya. Tanpa butuh waktu lama, buku tersebut berhasil didapatkan. Sangguan berusaha mencari muka dengan berkata apapun tugas darinya pasti akan ia kerjakan, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Bunga bersama Jinfan langsung melabrak Yun dan menuduh ia mencuri buku rekam medis tersebut. Yun terlihat gugup dan berusaha menepis tuduhan itu. Jelas, Jinfan tidak percaya dan menyadari Yun telah mencurinya. Sesaat, Yun berkata ia sudah tahu kalau Jinfan di saat bertarung dengannya kemarin, Jinfan memilih mengalah supaya membiarkan ia pergi membantu Ziyu. Hal tersebut ia bisa tahu karena sudah melihat pertarungan Jinfan melawan Yunzi dan terlihat Jinfan dengan mudah mengalahkannya. Padahal Yunzi sangatlah kuat. Akhirnya, Jinfan mengakui semua perkataannya. Meskipun begitu, ia tetap curiga Yun telah mencuri buku tersebut. Karena kecewa, mereka pun pergi dan kamar itu dikunci dari luar supaya Yun tidak bisa kemana-mana. Kembali ke Ziyu, Lukman memberikan kitab bela diri kepadanya yang bernama Teknik 3 Gaya Pedang. Kekuatan teknik tersebut meliputi kekuatan salju,
pembekuan, dan kedinginan. Teknik itu sangat cocok dipelajari oleh Ziyu dan satu-satunya teknik yang diciptakan oleh Lukman selama 4 tahun khusus untuk dirinya. Jelas Ziyu bertanya kenapa kitab itu khusus untuk dirinya. Lukman kembali menjelaskan almarhum ayahnya tersebut menaruh harapan kepadanya untuk menggantikan posisi kepemimpinan keluarga Gong. Dan ayahnya tersebut juga meminta Lukman membuatkan sebuah teknik berpedang khusus untuk Ziyu. Tidak hanya itu, satu-satunya tuan muda yang memiliki pengawal hanyalah dirinya. Itu bukan tanpa alasan. Di saat dulu, Jin Fan adalah pengawal termuda yang dimiliki oleh ayahnya karena kehebatan Jin Fan dalam bela diri. Tidak hanya itu, Jin Fan secara khusus dilatih oleh para tetua beserta ayahnya dalam menjalankan sebuah tugas, yaitu berada di sisi Ziyu. Hingga sampai tumbuh besar, Jin Fan selalu setia dan berada di sisinya. Andai saja Jin Fan tidak ditugaskan untuk berada di sisinya, mungkin saja Jin Fan menjadi pendekar sekaligus pengawal nomor 1 di keluarga Gong saat ini. Mengingat sejak kecil Jin Fan sangat berbakat dan dilatih secara keras. Mendengarkan itu semua, Ziyu baru menyadari dan merasa bersalah karena selama ini bersikap tidak baik kepada Jin Fan.